Nah, menciptakan semacam ketidakpastian dalam tindakan angkatan bersenjata Rusia. Dan apa yang terjadi di garis depan, mereka seperti mengesampingkannya. Padahal di sana, pasukan di sana terus menggempur setiap hari. Setiap hari mereka terus diserang di sini dan di sana. Dan Rusia menang di semua lini. Tapi gelombang besar drone Ukraina yang menyerang Rusia benar-benar menutupi keberhasilan tentara Rusia di garis depan. Tentara Rusia terus menggempur Ukraina setiap hari dan maju di seluruh garis depan. Namun, Kiev mengirim banyak drone ke Federasi Rusia untuk mengguncang situasi di negara itu. Ini bukan kata-kata yang saya buat-buat. Itu tadi disampaikan secara langsung oleh Vladimir Putin hari ini. Setelah beberapa hari, akhirnya ia menanggapi serangan drone besar-besaran Ukraina terhadap wilayah Rusia dan wilayah Ukraina yang diduduki sementara, termasuk Crimea. Hari ini Vladimir Putin berusaha keras meyakinkan rakyat Rusia bahwa sebenarnya tidak ada krisis bahan bakar di Rusia. Bahwa di garis depan tidak ada satupun sektor di mana pasukan Rusia tidak maju. Dan serangan drone besar-besaran itu hanyalah upaya untuk menakut-nakuti rakyat Rusia, tidak lebih dari itu. Dan tiba-tiba Vladimir Putin berubah sikap secara drastis dan menyatakan bahwa Rusia siap untuk melanjutkan negosiasi langsung dengan Ukraina secepat mungkin. Dan para koresponden militer Rusia tiba-tiba mengeluh bahwa angkatan bersenjata Ukraina sedang mempersiapkan pendaratan pasukan di Crimea. Dan yang menarik, hari ini FSB menyatakan bahwa Vladimir Putin harus bertemu langsung dengan Volodymyr Zelensky. Karena meskipun menurut mereka dia adalah teroris, tapi tidak ada presiden Ukraina lain. Seperti yang Anda pahami, isu tentang tidak sahnya presiden Ukraina sekarang sudah menjadi hal yang sangat tidak penting. Secara bersamaan, Kepala Kementerian Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, hari ini mengeluh bahwa Rusia sudah tidak lagi berharap Donald Trump akan membantu mereka. Dan dia juga menambahkan bahwa di Anchorage, Alaska pada Agustus tahun lalu, Donald Trump benar-benar mengecoh, menipu, dan memperdaya Vladimir Putin. Karena dia telah berjanji kepada Vladimir Putin tentang penyerahan diri Ukraina, yang pada akhirnya tidak pernah terjadi. Dan sekarang sudah muncul informasi bahwa Donald Trump di KTT G7 justru mendorong Volodymyr Zelensky untuk lebih berani dan lebih kuat menyerang Rusia. Karena jika tidak akan mungkin memaksa Vladimir Putin untuk duduk di meja perundingan. Dan saya akan langsung memberikan bocoran. Vladimir Putin kembali mempermalukan para propagandisnya sendiri. Ingat, seperti pada bulan April dan Mei, Dinas Intelijen Luar Negeri, Shoigu dan para propagandis Rusia bercerita bahwa Ukraina katanya meluncurkan drone ke Sankt Petersburg dari wilayah negara-negara Baltik. Jadi, Vladimir Putin hari ini mengatakan bahwa hal seperti itu sebenarnya tidak pernah terjadi. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas semua topik ini secara menyeluruh bersama-sama sekarang. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, dan tulis komentar apa saja dari kalian. Kita semua tahu dan melihat bahwa rezim Kiev, seiring dengan situasi di garis depan yang semakin memburuk baginya, seiring musuh kehilangan satu wilayah demi wilayah lainnya, dan para pejuang kita merebut satu permukiman demi permukiman lainnya, mereka mulai menggunakan taktik menyerang objek sipil kita, infrastruktur sipil, dan mencoba menciptakan masalah dalam pasokan sumber daya energi. Mempengaruhi musim pariwisata yang terus terang memang diberitahukan kepada kami lewat berbagai saluran. Jadi penguasa Rusia Vladimir Putin hari ini berusaha keras untuk menggambarkan situasi saat ini sebagai kemenangan bagi kubu Moskow. Vladimir Putin mengeluh bahwa di balik serangan drone besar-besaran dari Ukraina, entah kenapa rakyat Rusia lupa untuk bangga dengan kemenangan di garis depan. Seperti yang dikatakan sendiri oleh Vladimir Putin, tentara Rusia terus-menerus menggempur Ukraina setiap hari dan maju di seluruh garis depan. Namun Kiev tetap mengirimkan serangan ke Rusia. Banyak drone untuk mengguncang situasi di dalam negeri. Selanjutnya saya akan mengutip pernyataan Vladimir Putin. Nah, sekarang mereka jelas, siapapun yang baru pulang dari garis depan tahu. Teman-teman, mereka menekan musuh dengan sangat baik. Menekan di semua sektor garis pertempuran, di semua sektor. Tidak ada satupun tempat di mana keadaannya sebaliknya. Tidak ada, jadi drone-drone ini serangan terhadap infrastruktur sipil. Untuk apa? Iya, untuk mengguncang masyarakat, tentu saja.
Dengan pengaruh yang begitu besar, ketika seluruh barak bekerja untuk mereka, drone-drone ini datang dalam jumlah besar. Untuk menciptakan ketidakpastian terhadap tindakan angkatan bersenjata Rusia. Dan apa yang terjadi di garis depan, mereka seolah-olah mengesampingkannya. Padahal di sana para prajurit berjuang setiap hari tanpa henti. Mereka menggempur musuh di sini dan di sana, dan kita akan sampai ke tempat yang seharusnya. Dan Anda tahu, jika Anda benar-benar yakin, 100% yakin dengan apa yang Anda katakan, Anda tidak akan melakukan sesuatu yang tidak perlu. Mengulanginya berkali-kali, bukan? Jadi, Vladimir Putin beberapa menit kemudian kembali mengulangi kutipannya. Tapi di sana prajurit kita terus menggempur setiap hari tanpa henti. Kita akan sampai ke tempat yang seharusnya. Angkatan bersenjata Federasi Rusia hampir sepenuhnya menguasai kota Konstantinovka di wilayah Donetsk. Namun, masih ada orang-orang yang bersembunyi di ruang bawah tanah, bersembunyi dan melakukan perlawanan. Tahu tidak, ada yang terlupakan? Lucu juga. Dalam seluruh pidato Vladimir Putin hari ini, sama sekali tidak disebutkan tentang serangan terbaru ke Moskow yang memecahkan rekor, yang mengakibatkan kilang minyak di kapotnya terkena serangan. Dan di wilayah sekitar Moskow terjadi apa yang disebut hujan minyak. Vladimir Putin sama sekali memutuskan untuk tidak menyebutkan situasi ini, seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Dia hanya untuk ketiga kalinya mengulangi bahwa rakyat Rusia harus bersukacita atas kemajuan di garis depan, karena pasukan kita menghantam mereka setiap hari, dan tidak perlu memusingkan diri dengan serangan drone Ukraina. Sementara itu, Ukraina meningkatkan serangan roket dan drone ke Rusia, dan kemarin beberapa roket Ukraina menghantam pabrik di Voronezh yang memproduksi elektronik untuk roket artileri. Akibat serangan tersebut, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, karena mereka bekerja di gedung utama pabrik yang saya tekankan memproduksi komponen untuk roket yang kemudian ditembakkan ke kota-kota sipil di Ukraina. Dan tidak perlu mengatakan bahwa para pekerja pabrik itu tidak tahu untuk apa mereka membuat roket-roket itu. Mereka sangat tahu. Saya lebih dari yakin bahwa sebagian besar dari mereka, jika tidak semua, mendukung hal itu. Bahkan mereka bangga karena telah berkontribusi sehingga roket-roket itu bisa ditembakkan ke warga Ukraina di Kiev. Mereka ada dan memang ada. Gedung utama pabrik ini hancur total. Sebelumnya, menurut laporan Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 18 Juni, sistem pertahanan udara Rusia dalam satu hari berhasil menghancurkan rekor selama perang, yaitu 992 drone tipe pesawat yang diluncurkan ke Rusia. Pada hari yang sama juga berhasil dicegat 10 bom udara berpemandu, 3 roket MLRS HIMARS, dan 4 roket Flamingo. Saya tekankan, ini adalah informasi resmi dari Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, hari ini drone Ukraina sepenuhnya menghancurkan jembatan kereta api di atas kanal utara Crimea di daerah desa Razdolnoy. Hal ini dilaporkan oleh Pasukan Operasi Khusus Ukraina. Pasukan Operasi Khusus menyatakan, kutipan, ini adalah jalur logistik militer strategis milik penjajah. Objek tersebut digunakan untuk memasok pasukan Rusia di arah selatan, serta untuk mendukung infrastruktur militer di Crimea. Tapi lucu hari ini melihat bagaimana Vladimir Putin, tahu kan, seperti dilempar ke sana kemari. Dan pada suatu saat mendengarkan pidatonya, saya mulai ragu. Apakah dia masih waras? Apakah dia benar-benar manusia? Makhluk apa yang ada di depan kita ini? Masalahnya, awalnya saat menceritakan tentang keberhasilan di garis depan, sambil beberapa kali mengulangi frasa ini. Pasukan kita menggempur Ukraina setiap hari. Pada saat itu, Vladimir Putin menyatakan bahwa tidak ada prasyarat untuk negosiasi antara Ukraina dan Rusia. Dan dia berkata, kami tidak butuh negosiasi apapun. Kami akan mencapai tujuan operasi militer khusus dengan cara militer. Beberapa ratus ribu Ivan Rusia lagi akan mati di tanah suci Ukraina dan kita akan lanjutkan. Dan kemudian dia mengeluh bahwa surat dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang ditulis oleh pemimpin Ukraina kepada diktator Rusia pada 4 Juni kutipannya, tidak menciptakan prasyarat untuk dialog, malah justru menyinggung perasaannya dan hanya memperkeruh permusuhan. Yah, Volodka Putin tersinggung. Namun, beberapa jam kemudian, tampaknya Vladimir Putin yang sama ini menyatakan bahwa Rusia siap untuk berdialog dengan Ukraina kapan saja berdasarkan kesepakatan Istanbul. Tapi setelah itu mulai jadi kacau.
Saya tidak tahu, entah dia belum merangkai pikirannya atau dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang harus dikatakan. Dan selanjutnya mereka membacakan kutipan dari Putin. Nanti kita akan membahasnya. Rusia bagaimanapun juga, seperti yang sudah sering dikatakan, siap untuk melakukan negosiasi damai dengan Ukraina, siap berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai di Istanbul. Dan saya ingatkan, saat itu sudah disetujui oleh delegasi Ukraina. Artinya, semuanya sudah sesuai dengan keinginan mereka. Saya tidak melihat alasan untuk meninggalkan, untuk mundur dari kesepakatan-kesepakatan ini dari pihak kami. Namun, berdasarkan kesepakatan yang dicapai di Istanbul, berdasarkan modalitas yang dibahas di Anchorage, dan yang paling penting, berdasarkan realitas yang ada di lapangan. Serta prinsip-prinsip yang saya sampaikan beberapa tahun lalu saat pidato di Kementerian Luar Negeri. Nah, kalau kalian belum paham, Vladimir Putin sebenarnya menyebutkan 4 format perundingan yang berbeda dan seolah-olah siap untuk semuanya. Lalu setelah itu dia menambahkan, tapi kami tetap melanjutkan perang. Tapi di sini ada sesuatu yang berubah. Jelas ada sesuatu yang berubah di apa yang disebut sebagai elit politik Rusia. Karena Direktur FSB, Dinas Keamanan Federal Federasi Rusia, Alexander Bortnikov, tiba-tiba hari ini mengakui dan secara terbuka menyatakan bahwa Vladimir Putin akan berbicara langsung dengan Volodymyr Zelensky, bukan dengan orang lain. Dan semua pembicaraan tentang tidak sahnya Presiden Ukraina itu, semua omong kosong untuk rakyat Rusia yang miskin. Ya, untuk kaum dungu biasa, supaya orang-orang itu punya bahan obrolan di dapur pada malam hari. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan Bortnikov. Zelensky tentu saja teroris, tapi memang tidak ada orang lain di sana yang bisa diajak bicara untuk saat ini. Hanya dia yang mengambil keputusan yang sesuai. Seperti yang Anda pahami, semua cerita tentang tidak sahnya Zelensky hanya menjadi bahan diskusi bagi orang Rusia yang tidak tahu apa-apa. Tapi atas dasar apa Vladimir Putin ingin melakukan negosiasi? Mari kita berhenti di sini, karena ini juga merupakan hal yang menarik. Dan hal pertama yang dia sebutkan hari ini adalah Perjanjian Istanbul. Ini adalah perjanjian-perjanjian yang katanya hampir saja ditandatangani pada bulan Maret 2022. Perjanjian itu mengharuskan Ukraina tetap berstatus netral secara permanen, menolak bergabung dengan NATO, pembatasan total terhadap angkatan bersenjata Ukraina, larangan penempatan pangkalan militer asing, dan negosiasi terpisah mengenai Crimea. Selain itu, Moskow dalam perjanjian tersebut juga menuntut pengurangan yang signifikan terhadap tentara Ukraina dan pembatasan hak negara-negara barat untuk memberikan bantuan militer kepada Kiev. Jadi maksudnya, kalian tidak akan punya tentara, tidak akan punya rudal, tidak akan punya tank, tidak akan punya apa-apa, dan kalian juga harus berjanji tidak menerima bantuan militer dari barat. Namun, berbeda dengan musim semi tahun 2022, sekarang Ukraina justru menghancurkan pabrik-pabrik, pabrik militer, dan kilang minyak di wilayah Rusia. Dan karena Ukraina sekarang sudah menyerang langsung Moskow, karena di Moskow sudah terjadi kebakaran, karena Crimea akan segera terputus dari Rusia, maka seperti yang kalian pahami, format negosiasi itu sudah tidak relevan lagi. Ya, itu jelas sekali. Tapi entah kenapa Vladimir Putin membayangkan bahwa tiba-tiba orang Ukraina akan melupakan semua keberhasilan ini, semua pencapaian selama beberapa tahun terakhir, dan berkata, ya sudah, Putin bersedia bicara. Mari kita bicara berdasarkan kesepakatan Istanbul. Itu omong kosong belaka. Dan di sini sudah saatnya diktator botak Putin sadar. Dan hari ini perwakilan tetap Ukraina di PBB, Andriy Melnik, membuat pernyataan penting dalam sidas Dewan Keamanan PBB. Dia berkata, teman-teman, Ukraina mungkin akan meninjau kembali usulannya tentang gencatan senjata dengan Rusia di sepanjang garis depan yang sebenarnya. Berikut saya kutip pernyataannya. Ukraina siap untuk melakukan negosiasi langsung dengan Rusia demi memastikan perdamaian yang adil dan langgeng sesuai dengan piagam PBB. Namun kesabaran kami tidaklah tak terbatas. Jika Dewan Keamanan terus mengambil sikap menunggu, saya tidak menutup kemungkinan bahwa Ukraina dapat meninjau kembali dan mengubah usulannya. Penghentian tembak-menembak di sepanjang garis depan yang sebenarnya sudah merupakan kompromi besar. Dan inilah Melnik menunjukkan bahwa Ukraina telah mengubah dinamika perang yang telah berlangsung memasuki tahun kelima berkat serangan terbaru terhadap Kekaisaran Rusia. Menurutnya, sekitar 40 kilang minyak Rusia telah terkena serangan dan rusak.
Dilaporkan bahwa tingkat pengolahan minyak di Rusia telah turun 25%, dan sekarang Rusia mulai mengimpor bensin dan bahan bakar diesel dari negara lain. Jadi, negara yang dulu disebut sebagai pom bensin dunia, sekarang justru keliling dunia meminta-minta, tolong beri kami bensin meskipun hanya sedikit. Padahal Belarus dan Kazakhstan sudah mengekspor bensin mereka ke Rusia yang sekarang sedang kesulitan. Oke, lalu apa lagi yang ditawarkan Vladimir Putin sebagai dasar negosiasi? Dan hari ini dia menawarkan untuk bernegosiasi. Nah, ini poin kedua, berdasarkan semangat Anchorage itu. Tapi di sini juga gagal. Hari ini Menteri Luar Negeri Federasi Rusia, Sergei Lavrov, menyatakan bahwa Rusia tidak lagi menganggap Amerika Serikat sebagai mediator yang objektif dalam negosiasi dengan Ukraina. Dan dia menganggap bahwa pemerintahan Donald Trump menjauh dari kesepakatan yang dicapai di Anchorage yang tidak pernah dilihat siapapun. Selanjutnya kutipan dari Lavrov. Mengenai Amerika Serikat, sejauh yang bisa dinilai dari tindakan mereka, tampaknya mereka mulai meninggalkan klaim sebagai mediator yang objektif. Dan mereka tetap mengikuti jalur yang sama dalam meningkatkan tekanan sanksi terhadap Rusia. Pernyataan Donald juga sepenuhnya dilupakan. Pernyataan Donald Trump yang dibuat segera setelah bertemu dengan Vladimir Putin di Alaska bahwa yang dibutuhkan di Ukraina adalah perdamaian jangka panjang, bukan gencatan senjata selama beberapa tahun saja. Lalu Lavrov yang sama mulai memanipulasi di sana, seolah-olah mengatakan, lihatlah di Dewan Keamanan PBB yang dibahas adalah gencatan senjata, bukan penghentian perang. Pada akhirnya, Sergei Lavrov mengungkapkan kecurigaannya bahwa pertemuan antara Vladimir Putin dan Donald Trump di Anchorage pada bulan Agustus tahun lalu. Tahun lalu itu adalah penipuan dengan tujuan untuk membeli waktu agar bisa mengirimkan senjata tambahan ke Kiev. Oleh karena itu, Lavrov mengakui bahwa Vladimir Putin, si kurcaci penari, kembali ditipu dan dipermainkan seperti orang paling bodoh. Berikut kutipan dari Lavrov. Anda tahu, saya bahkan tidak ingin curiga bahwa Alaska, seperti tindakan Eropa, direncanakan untuk membeli waktu demi mempersenjatai kembali rezim Kiev. Saya bahkan tidak ingin memikirkan hal itu, tapi pada akhirnya, yang terjadi, ya sudah terjadi. Selain memperpanjang semua sanksi dari Biden, paket sanksi yang cukup besar dari pemerintahan Trump terhadap Rusia juga sudah diterapkan. Begitulah, hari ini saya menulis sebuah postingan singkat tentang topik ini di saluran Telegram saya. Saya benar-benar heran dengan kebodohan orang Rusia yang tetap saja menonton tayangan saya. Sebenarnya saya ingin berbicara kepada kalian, tapi mungkin tidak ada gunanya juga. Intinya begini. Bayangkan saja kalian adalah aktivis, pemegang saham sebuah perusahaan yang tiba-tiba menjadi merugi. Kalian melihat saham perusahaan itu benar-benar anjlok. Kalian datang ke dewan direksi atau menemui CEO perusahaan itu dan bertanya, apa yang terjadi? Kenapa harga saham turun? Lalu CEO atau dewan direksi itu berkata, kami ditipu, kami dikadali, kami dibohongi. Vladimir Putin sudah beberapa tahun ini menceritakan kepada rakyat Rusia bagaimana dia dikadali, bagaimana dia ditipu, bagaimana dia dibohongi, Barat yang menipunya, dan sebagainya. Bayangkan, Anda adalah seorang pemegang saham dan CEO perusahaan berkata, saya ditipu lagi. Untuk ke-15 kalinya saya ditipu dan dikadali. Nah, saya rasa sebagai pemegang saham yang rasional, Anda mungkin akan meminta dewan direksi untuk memberhentikan CEO ini, menggantinya, dan menempatkan orang lain. Tapi kalau dia begitu mudah ditipu oleh seluruh dunia, berarti dia adalah pemimpin yang buruk. Artinya dia tidak mampu memimpin perusahaan besar tempat Anda menanamkan uang Anda. Ya, tidak bisa. Anda tidak bisa menyalahkan semua orang lain, karena mereka menipunya dengan begitu terang-terangan. Tidak, semua orang bertindak demi kepentingan mereka sendiri. Kemungkinan besar Anda akan memecat pemimpin yang begitu mudah ditipu oleh semua orang. Tapi logika orang Rusia berbeda. Mereka malah semakin marah kepada Barat, seperti, kok bisa begitu? Barat terkutuk ini terus-menerus menipu, memperdaya, dan mengelabui orang bodoh kita, si Volodka Putin dari Saint Petersburg itu. Ya, presiden kita benar-benar bodoh. Semua orang menipunya, semua orang memperdayanya. Tapi yang disalahkan semua orang. Kecuali siapa? Kecuali pemimpin mereka. Logika seperti ini tidak akan pernah saya mengerti. Tapi maaf atas selingan puitis seperti ini. Dan tiba-tiba, seperti petir di siang bolong, muncul pernyataan dari Kiev Independent tentang rincian negosiasi antara Trump dan Zelensky di KTT G7. Presiden Donald Trump secara pribadi menyarankan rekannya dari Ukraina, Volodymyr Zelensky, untuk bertindak jauh lebih berani terhadap Rusia.
Hal ini disampaikan kepada Kiev Independent oleh seorang pejabat tinggi Ukraina. Dan inilah yang dia katakan. Trump mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak percaya Putin akan melakukan apapun tanpa adanya tekanan. Menurut para pejabat Amerika, Presiden Amerika Serikat menganggap kekuatan sebagai faktor kunci dalam perang dan negosiasi. Dan karena Vladimir Putin tidak membuat satupun kesepakatan, Trump memutuskan bahwa sudah waktunya, seperti kata pepatah, menghantam wajah Vladimir Putin yang arogan itu lewat tangan orang lain dengan sangat keras, agar dia akhirnya sadar dan mulai memikirkan tentang negosiasi. Di sini bisa diasumsikan bahwa peningkatan serangan Ukraina ke Federasi Rusia, termasuk serangan besar-besaran ke Moskow dan pemutusan logistik di wilayah yang diduduki, membantu meyakinkan Trump bahwa Kiev berada dalam posisi yang lebih kuat dibandingkan awal tahun. Dan saya ingatkan, hal yang sama juga diberitakan oleh sumber-sumber Bloomberg sekitar seminggu yang lalu. Menurut mereka, sekarang Presiden Amerika Serikat dan lingkarannya percaya bahwa Moskow tidak akan mampu meraih kemenangan di medan perang, dan posisi Kiev semakin kuat. Dan penting untuk dipahami, setelah keluar dari perang melawan Iran, di mana Aikan Srek tidak mendapatkan kemenangan besar yang meyakinkan, Donald Trump perlu menunjukkan kepada pemilih, yaitu rakyat pemilihnya, sebuah contoh kemenangan lain. Dan karena ancaman publiknya tidak lagi berpengaruh pada Iran, dia bisa dengan mudah beralih kembali ke topik perang Rusia melawan Ukraina. Tapi menekan Kiev sudah tidak bisa lagi. Karena memang tidak ada lagi caranya, maaf atas bahasa gaulnya, Trump tidak punya cara untuk menekan Kiev. Kenapa begitu? Mari kita jujur saja. Saat ini, seluruh dukungan untuk Ukraina sepenuhnya menjadi tanggung jawab Uni Eropa. Amerika Serikat sama sekali tidak berkontribusi dalam dukungan ini, kecuali menjual senjata. Jadi, dengan apa Donald Trump bisa menekan di sini? Sebenarnya, tidak ada. Dan seperti yang sudah terjadi, Zelensky bisa meminta bantuan kepada orang-orang Eropa. Dan orang-orang Eropa sudah mulai membangun posisi tertentu bersama dia. Tapi kemenangan sebelum pemilu di bulan November itu dibutuhkan. Dan karena itu, mudah untuk berasumsi bahwa Trump benar-benar memberikan keleluasaan penuh kepada Ukraina untuk melakukan serangan besar-besaran terhadap Rusia yang liar ini. Agar jika Kiev berhasil, dia bisa ikut menumpang kemenangan itu dan mengumumkan bahwa sebenarnya itu adalah hasil perbuatannya. Dialah yang menyarankan untuk bertindak seperti itu. Sementara itu, Vladimir Putin sekarang sedang berusaha keras untuk menyemangati rakyat Rusia yang entah kenapa mulai mengeluh. Misalnya tentang kekurangan bensin, tentang beberapa ledakan di Moskow, katanya ada sesuatu yang meledak di Voronezh. Di Crimea listrik padam, dan di SPBU benar-benar tidak menjual bensin. Tapi perhatikan sekali lagi pernyataannya tentang negosiasi, karena di sana semuanya tercampur aduk. Kesepakatan Istanbul, dan beberapa modalitas anchorage, serta realitas di lapangan, dan entah apa lagi. Tapi berdasarkan kesepakatan yang dicapai di Istanbul, berdasarkan modalitas yang dibahas di Anchorage, dan yang paling penting berdasarkan realitas di lapangan. Serta prinsip-prinsip yang saya sampaikan beberapa tahun lalu saat pidato di Kementerian Luar Negeri. Dan terakhir, saya akan ceritakan bagaimana orang Rusia sekali lagi dibuat terlihat bodoh. Ingatkah Anda, pada bulan April dan Mei, Dinas Intelijen Luar Negeri Federasi Rusia, bahkan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu, dan kemudian seluruh propaganda Rusia menceritakan dongeng bahwa para pembela Ukraina meluncurkan drone ke sasaran di Rusia dari wilayah negara-negara Baltik, dan bahwa negara-negara tersebut konon membuka wilayah udaranya untuk penerbangan drone menuju Sankt Petersburg. Ingat, saat itu pelabuhan-pelabuhan Rusia di Laut Baltik juga masih terbakar. Dan saat itu Dinas Intelijen Luar Negeri dan Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia bahkan sempat menyatakan bahwa mereka siap menggunakan senjata nuklir. Dan orang-orang Rusia yang sudah kehilangan akal berteriak kegirangan, katanya, kami juga akan menghukum negara-negara Baltik, bagaimana bisa begitu? Dan mereka membuktikan dengan penuh emosi bahwa Ukraina katanya sudah menggunakan wilayah udara, bahkan menyebutkan pangkalan militer dari mana Ukraina bisa meluncurkan drone ke Rusia dari wilayah negara-negara Baltik. Jadi hari ini Vladimir Putin menyatakan bahwa tidak pernah ada peluncuran drone dari wilayah negara-negara Baltik. Dan sebenarnya mereka di sana katanya sangat takut pada Rusia, sehingga bahkan tidak berani memikirkan hal seperti itu. Nah, mereka memang sampai sekarang belum sampai pada tahap meluncurkan sesuatu dari wilayah mereka sendiri. Mereka paham akan ada serangan balasan, karena semua orang mengerti atau seharusnya mengerti hal itu. Oleh karena itu,
Mereka berusaha sebisa mungkin menjaga jarak dari hal ini. Misalnya seperti negara-negara Baltik, ketika ada drone atau sesuatu yang terbang milik Ukraina. Tapi mereka tetap tidak menunjuk langsung ke Moskow. Mereka bilang itu adalah drone Ukraina. Ada kesalahan di sana, gangguan pada sistem, sesuatu yang tidak beres, atau hal lainnya. Tapi sejauh ini mereka belum sampai pada tahap untuk langsung meluncurkan dari wilayah mereka sendiri. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Silakan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Silakan berlangganan saluran ini, beri suka pada episode ini, dan bergabunglah dengan komunitas tertutup saya, Peci Insight. Ini adalah platform di mana kita bersama-sama membahas berbagai topik. Saya secara pribadi menjawab pertanyaan Anda, dan di sana juga kita membahas topik untuk episode-episode mendatang di YouTube. Ini adalah platform di Patreon. Silakan klik tautan di deskripsi video ini, berlangganan, dan bergabunglah dengan komunitas kami. Jika Anda hanya ingin mendukung kerja kanal ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun melalui tautan dan informasi rekening di deskripsi video ini. Jangan lupa juga untuk berlangganan kanal Telegram saya, Peci News. Tautannya juga ada di deskripsi. Itu saja, jaga diri kalian, sampai jumpa.